Di episode sebelumnya, Anton dan Adi mendapati sedang berdebat di salah satu ruangan di rumah Adi. Anton selalu mengingatkan bahwasanya alangkah lebih baiknya rumah itu dijual kembali kepada orang lain agar keluarga Adi tidak selalu diteror oleh makhluk penghuni di rumah tersebut. Adi memutuskan untuk berbicara dengan Anton lebih detail di ruangan tamu. Di luar sana, bulan tampak menyembunyikan dirinya di balik awan tebal. Bahkan, bintang-bintang pun tak tampak sinarnya di kegelapan malam. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ketika baru saja masuk ke ruang tamu, langkah Anton terhenti. Sayup-sayup ia mendengar tangisan seorang wanita. Namun, terdengar begitu jauh. Suara tangisan itu hilang ketika langkahnya terhenti. Lalu, dari depan pintu ruang tamu, ia melihat sekelebat bayangan berwarna putih. "Ada apa?" tanya Adi, setelah menyadari Anton yang terhenti di belakangnya. "Ah, tidak apa-apa. Barusan ada suara, tapi sudah menghilang. Dan juga ada sekelebat bayangan di sana," jawab Anton sambil menuju pintu ruang tamu. Bulu kuduk Adi merinding seketika. Kedua tangannya menjadi gemetaran. Konon kabarnya, jika bulu kuduk seorang merinding, maka ada makhluk astral di sekitarnya. Ia bertanya, "Apa maksudmu?" Dia Erika. Anton mengedikan bahu. Entahlah, tapi sebenarnya ada banyak sekali makhluk astral di rumahmu ini. Tak heran jika Rani dan asisten rumah tanggamu sering diganggu. Adi dan Anton duduk saling berhadapan. Adi tak sabar rasanya ingin mendengarkan lebih jauh tentang siapa wanita itu. Tidak, tepatnya hantu yang mendiami rumahnya ini. Ia penasaran apa yang diinginkan hantu itu hingga merongrong rumah tangganya dan membuat Rani shock. "Tadi aku sempat melakukan komunikasi sebentar dengannya," kata Anton. "Dengan cara apa?" tanya Adi ingin tahu. Mengingat Anton sama sekali tidak berbicara dengan orang lain selain dirinya. Cukup mengatakannya dalam hati, dia bisa mendengar dan mengetahui apa yang kita pikirkan. Maka, aku bisa bercakap-cakap dengannya sama seperti aku dan kau saat ini. Sama seperti cara kerja radio. Jika kau berada di frekuensi yang sama dengan mereka, maka mereka bisa berkomunikasi denganmu, ujar Anton menjelaskan. "Oke, lalu siapa dia? Apa yang dia inginkan?" tanya Adi. Ia memajukan badannya agar bisa mendengar suara Anton lebih jelas karena hujan sudah mulai turun dengan derasnya. "Dia adalah Erika Sulistiorini. Ia mengaku ia adalah guru biola sekaligus istri dari pemilik rumah ini sebelumnya." Anton berhenti berbicara, menunggu reaksi dari Adi. Adi tercenung. Kedua bola matanya bergeser ke atas seperti berusaha mengingat-ingat sesuatu. Guru biola. Apakah yang dimaksud adalah wanita yang ada di dalam foto lukisan yang ditemukan Rani itu? Erika. Aku tak pernah mengenal nama itu sebelumnya. Lanjutkan. Ia mengaku ia dibunuh seseorang dan sampai saat ini jenazahnya masih belum ditemukan. Dia tak suka pada keluargamu, Adi. Dia iri karena kau dan Rani terlihat begitu harmonis. Maka dari itu, dia akan melakukan segala cara untuk merusak rumah tangga kalian. Adi menahan nafas. Jadi wanita itu dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Kecurigaan Adi tertuju pada Niko, si pemilik rumah ini sebelumnya. Pria itu memang terkesan misterius sejak pertama kali Adi bertemu dengannya.
diam dan tatapannya sedingin es. Kini ia mengerti mengapa rumah ini dijual dengan harga murah. Kau tadi menyarankanku aku pindah. Anton mengangguk. Betul. Ia tak akan berhenti menerormu. Ia ingin membalaskan dendamnya. Adi tenggelam dalam diam. Dia benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Ia adalah pemilik rumah ini sekarang. Ia manusia, sedangkan Erika itu hantu. Dia berada dalam dunia lain. Bukankah manusia itu diciptakan sempurna dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain? Adi menghela nafas panjang dan berkata lagi, "Kurasa itu bukan solusi yang bagus, Anton. Apakah kau bisa mengusirnya?" "Mengusirnya?" tanya Anton kaget. Seumur-umur, ini permintaan paling gila yang pernah ia dengar. Mengusir seseorang pengemis atau seseorang yang tidak diinginkan mungkin bisa saja. Tapi, bagaimana dengan mengusir hantu? Ia tak begitu yakin. Ya, kau bisa berkomunikasi dengannya. Pasti juga bisa memintanya pergi dari sini kan? Kalau dia tidak mau, kau usir saja, sahut Adi enteng. Masalahnya, tak semudah itu. Anton mencoba menjelaskan. Kalau kau ingin Erika pergi, kau harus meminta bantuan pada dukun atau orang pintar. Dukun? Tanya Adi. Mengapa harus dukun? Kau tak tahu betapa sulitnya mencari dukun di kota besar seperti Surabaya? Itu akan memakan waktu. Mengapa tidak kau saja? Aku hanya bisa sebatas melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Anton kembali menegaskan. Dukun punya kemampuan lebih untuk mengusir makhluk itu, sedangkan aku tidak. Adi memandang Anton lekat-lekat. Matanya memancarkan permohonan yang mendalam. Tolonglah Anton. Kau boleh mengusirnya dengan cara apapun. Masa kau tidak mau menolong temanmu ini? Teman. Kata sakti yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan pada orang lain dengan cara yang lebih halus agar tidak terkesan memaksa. Sungguh, aku tidak bisa. Tolonglah aku, sela Adi. Tak memberikan kesempatan pada Anton untuk menyelesaikan kalimatnya. Hanya kau yang bisa menolongku. Baiklah, kata Anton akhirnya, menghela nafas panjang. Tapi aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku sudah katakan padamu kalau aku tidak bisa mengusirnya. Aku mengerti. Aku tak akan menyalahkanmu, asalkan kau bisa membantuku. Itu sudah cukup bagiku. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Anton menelan ludah. Baiklah, aku akan mencoba semampuku. Berikan aku waktu beberapa hari untuk persiapan. 3 hari kemudian, Rani sudah diizinkan pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Sebenarnya, ia masih syok dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Namun, karena kondisinya sudah jauh lebih baik, akhirnya dokter menyuruhnya pulang. Dokter memberinya beberapa obat penenang untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu pada Rani. Tenang saja, sebenarnya hantu itu tidak ada. Itu hanyalah halusinasi Anda saja. Begitu kata dokter yang menangani Rani. Membuat Rani makin jengkel karena tidak ada yang percaya padanya. Kalau begini, lama-lama ia bisa gila, sungguh. Aku takut tinggal di rumah kita, Mas, kata Rani ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pulang. Lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku. Kita sudah punya rumah sendiri, mengapa kau harus pulang ke rumah orang tuamu? Nanti orang lain akan berpikir negatif pada kita, sahut Adi lembut. Telapak tangannya menghalus pipi Rani perlahan. Pokoknya pulangkan aku.
kata Rani bersikeras. Ia menjauhkan tangan Adi dari pipinya. Percuma, aku menjelaskannya padamu. Kau tak pernah mempercayai kata-kataku. Daripada aku jadi gila, lebih baik aku tinggal di rumah orang tuaku. Kau bisa menjengukku kapan saja. Adi melingkarkan lengannya ke bahu Rani, berusaha menenangkan istrinya. Maafkan aku, Rani. Aku percaya padamu. Aku telah melihat buktinya. Rani menoleh kepada suaminya. Matanya sedikit membelalak, seolah terkejut. Ia hampir tak mempercayai apa yang baru saja ia dengarkan. Adi melanjutkan ucapannya. Beberapa hari lalu, seorang temanku datang ke rumah untuk memeriksa. Siapa? Tanya Rani. Temanmu yang mana? Temanku semasa SMA, Anton namanya. Ia punya indera keenam, jadi dia bisa melihat yang tak kasat mata. Apa yang ia katakan? Rani terus bertanya karena terpancing rasa ingin tahu. Memang ada sesuatu di sana. Lalu, aku memintanya untuk mengusirnya, dan ia menyanggupi. Lagi pula, ada aku. Kau tak perlu takut, sahut Adi tersenyum. Hantu itu tak menggangguku. Mungkin ia berani berlaku seperti itu padamu karena aku tak ada di rumah. Mendengar perkataan Adi, hati Rani lega seketika itu juga. Ia mengembangkan kedua tangannya untuk memeluk suami tercintanya. Terima kasih banyak, Mas. Maafkan aku sudah menyusahkanmu, bisik Rani di telinga Adi sambil terisak karena terharu. Adi membelai rambut Rani dengan penuh kasih. Jika Anton sudah melakukan tugasnya, ia yakin keadaan rumahnya akan kembali normal. Di malam yang sudah dijanjikan, Anton datang ke rumah Adi dengan membawa seperangkat alat yang bisa digunakan bermain jalangkung. Alat-alat itu adalah sekeping koin dan selembar kertas berukuran besar, bertuliskan abjad A sampai Z, angka 0 sampai 9, serta tulisan yes atau no di tengah-tengah kertas tersebut. Melihat kedua benda tersebut, Adi sejenak merasa bahwa dirinya tidak bermaksud memanggil jalangkung. Konyol sekali. Ia ingin Anton mengusir Erika, namun ia lebih memilih untuk diam. Mungkin saja media yang digunakan sama. Anton meminta Adi dan Rani duduk mengelilingi meja di ruang keluarga. Jangan beranjak dari tempat duduk kalian, apapun yang terjadi. Anton memperingatkan. Adi dan Rani mengangguk mengerti. Lampu dipadamkan dan hanya sebatang lilin yang menerangi ruangan itu. Anton memutar-mutar koin dengan jari telunjuknya di atas kertas tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertiga merasakan angin dingin berhembus melalui tengkuk mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dia sudah datang, bisik Anton pada Adi dan Rani. Tetap tenang dan jangan bersuara. Adi dan Rani mengangguk patuh. Katakan padaku, apakah kau Erika? Koin langsung menunjuk kata yes. Adi dan Rani terkesiap. Mereka saling berpandangan. Apakah ini tipuan dari Anton? Atau memang si hantu itu yang menggerakkannya melalui telunjuk Anton? Aku tak menggerakkannya, sungguh, ujar Anton ketika pandangan Adi dan Rani tertuju padanya. Anton kembali meneruskan prosesinya. Apa yang kau inginkan dari kami? Koin mulai bergeser ke deretan abjad, membentuk suatu kata. Pergi. Pergi. Meninggalkan rumah ini? Tanya Adi dalam hati. Bagaimana jika kami tidak mau meninggalkan rumah ini? Bagaimanapun juga, rumah ini adalah rumah kami. Kami telah membelinya dari pihak sebelumnya, kata Anton. Lalu suasana hening seketika. Selama beberapa detik lamanya tak ada jawaban apa-apa.
hanya hembusan angin dingin yang menyapu tengkuk mereka bertiga. Kami tak pernah mengganggumu, kuharap kau jangan mengganggu kami. Kami mohon, kau pergi dari sini. Mati kau. Mata Adi dan Rani terbelalak melihat gerakan koin tersebut. Mati? Yang benar saja. Adi mengeraskan rahangnya. Kaulah yang harus mati. Pergilah dari sini, biarkan kami hidup tenang, seru Anton. Meja bergoyang-goyang keras seperti dilanda gempa, membuat Anton melepaskan jarinya dari koin itu. Koin itu bergerak-gerak, menunjuk huruf-huruf tertentu. Sementara itu, Adi dan Rani saling berpelukan. Mata mereka tetap tertuju ke arah meja. Mati. Hembusan angin yang cukup kencang mematikan api dan lilin yang tergeletak di atas meja. Kini mereka bertiga dalam kondisi gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting keras. Jendela-jendela terbuka begitu saja. Angin dingin dari luar meniupkan tirai-tirai tipis. Sekujur tubuh mereka bertiga gemetaran. Mereka bertiga berdiri, melangkah mundur ke arah sudut ruangan. Adi merasakan sesuatu yang keras di belakang punggungnya, yang ketika dirabanya adalah saklar lampu. Ia pun menekan saklar lampu tersebut. Namun, kejadian berikutnya yang mereka lihat adalah kejadian yang aneh tapi nyata. Anton terpekik keras sambil memegang lehernya, seakan-akan ada yang mencekiknya. Kedua matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Wajahnya mendadak memerah. Sekuat tenaga ia berusaha melawan kekuatan yang tak kasat mata. Namun, ia malah jatuh terjerembab. Sementara itu, Adi dan Rani tak berani berbuat apa-apa selain hanya bisa memandang Anton. Anton terguling-guling di atas lantai. Tubuhnya mengejang-ngejang sebelum akhirnya ia meregang nyawa beberapa saat kemudian. Kedua matanya terbelalak, dengan darah mengalir di salah satu sudut bibirnya. Rani menjerit histeris, kemudian jatuh pingsan di pelukan suaminya.